yang lebih baik dan inovatif untuk membawa negara Indonesia ke mata dunia dalam hal positif serta dapat bersifat amanah, adil dalam mengatur bangsa Indonesia. Jadi analisis saya, presiden merupakan sebuah profesi jabatan yang digunakan kepada pemimpin untuk memimpin sebuah instansi negara, organisasi, dan perguruan tinggi, dan presiden yang mengatur sebuah negara atau instansi maupun perguruan tinggi. Tetapi presiden di sebuah negara memiliki tugas dan wewenang antara lain 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap presiden menjabat pasti dibatasi. Setiap periode presiden menjabat 5 tahun sekali. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya masa jabatan presiden ditetapkan maksimal 2 periode. Terus yang kedua, komentar saya di channel Pak Karim Amrullah PKN HFIS UNY. Saya berkomentar, sebagai dosen, sudah sepantasnya mengemban amanah untuk menyampaikan materi kepada mahasiswanya. Menurut saya, yang dilakukan Pak Karim sudah benar dan tepat, dengan menjelaskan secara jelas dan mempunyai cara tersendiri untuk menjelaskan materi kepada mahasiswanya. Dan juga sebagai mahasiswa yang baik dan benar, harus memperhatikan apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh dosen. Tidak bicara sendiri atau asik mengobrol dengan teman sebangku. Karena memperhatikan dosen merupakan perbuatan menghargai dosen juga. Sebetulnya kitalah sebagai mahasiswa yang membutuhkan dosen atau pengajar. Analisis saya, arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Sopan santun harus diajarkan sejak dini. Contoh adab sopan santun yang baik yaitu memperhatikan saat dosen menjelaskan, tidak mengobrol sendiri. Karena memperhatikan dosen merupakan tindakan yang menghargai seseorang. Menurut Sugarda Purbaka Wajo, adab adalah budi pekerti, watak, kesusilaan. Halo, masih lanjut? Yaitu kelakuan merupakan sebuah profesi yang mengajar di sebuah instansi perguruan tinggi. Dosen memiliki amanah untuk memberikan materi dan mengajar mahasiswa atau mahasiswinya. Setiap dosen memiliki cara masing-masing baik dalam penilaian dan pengajaran. Seperti yang dilakukan Pak Karim, cara beliau mengajar menurut saya sudah baik dan tepat. Dengan menggunakan sosial media sebagai alat untuk belajar dengan cara penyampaian yang jelas, terstruktur, dan sedikit candaan atau hiburan untuk mencairkan suasana supaya tidak membuat tegang. Sekian Pak, terima kasih. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu. Ini tadi sebetulnya ada sedikit kekeliruan, tapi nggak apa-apa Mas Ibnu. Jadi kalau presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan kok memimpin perguruan tinggi, beda lagi ya. Nah, terkait perguruan tinggi itu nanti koordinasinya atau pertanggungjawabannya itu perguruan tinggi dengan kementerian apa? Ayo, ya Kementerian Kemendikbudristek sekarang ya gitu. Sebentar saya sambil ke papan tulis ya. Moga-moga kelihatan sama Mas Ibnu. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, nggak apa-apa. Ini saya kasih materi dulu, baru nanti kita lanjut lagi. Yang lainnya siap-siap kalau mau maju ya. Kekuasaan negara apa aja? Kekuasaan negara? Bukan, betul legislatif. Oke, legislatif terus apa? Satunya apa? Legislatif. Saya sambil cari spidol ya. Kalau legislatif di Indonesia mana aja? DPR terus DPD terus apa? DPR.
Ya, betul. Kalau DPRD beda lagi ya. Jadi legislatif itu ya DPR sama DPD. Nah inilah makanya, di Indonesia itu sistemnya dinamakan bicameral. Karena apa? Ada 2 kamar. MPR mana? MPR itu sebetulnya dia khusus ya. Sebetulnya itu dia ad hoc. Jadi mau buat undang-undang kan nggak lewat MPR ya kan? Tugasnya MPR apa? Amandemen UUD kan? Atau ada yang disebut presiden, baru dia berfungsi. Tapi ini seperti ad hoc yang dilembagakan gitu. Jadi dia khusus. Bicameral ke sini ya DPR sama DPD ya. Bukan DPR MPR ya. Jadi bicameralnya ini. Eksekutif siapa? Presiden. Betul. Lebih lengkapnya betul. Itu namanya apa? Itu namanya lembaga kepresidenan ya. Jadi ada apa? Presiden. Terus Wapres ya kan? Terus ada menteri ya itu. Menteri ada menteri biasa, ada menteri koor ya. Terus presiden membawahi apa aja? Betul, ya kata darat, AU, wakil, apa? Ya, namanya TNI ya. TNI, terus apa lagi? Polri, satu lagi. Apa? Bukan. Saya ke Menteri Pendagri. Sama apa? Reformasi birokrasi. Sama apa? Hah? Reng kenang bakso apa? Waduh. Iya, Intel ya. Iya. Tapi memang tidak disebutkan di UUD ya, disebutkan di UUD kan ini tadi Polri. Tapi sama BIN juga ya. New itu ya. Terus indikatif ada mana aja? Betul kan? Sama Oke, ada namanya KY, ada lembaga negara lainnya KY, mana lagi slide KY? Apa MKMK udah? Mana? Apa? BPK apa lagi? KPK apa lagi? KPU. Sorry ya, tulisan saya mana lagi? Komnas HAM. Masa terus? Komnas HAM. Mana lagi ya? Mana? Apa? Apa ayo? BPKI apa? Apa lagi ayo? BI apa lagi? Betul BNN. BI sama BPK sama. Oke, ini saya batasi ya. Ini ada KY, BPK, ada apa Komisi Pemilihan Umum, KPK. Ini namanya auxiliary state body. Artinya apa? Mereka melaksanakan tugas negara, fungsi negara, tapi di luar eksekutif. Kenapa di luar eksekutif? Kalau di luar eksekutif ya nanti kacau ya. Misalkan election pemilihan umum, apa KPK, KPU, misalkan election pemilihan umum di bawah eksekutif, ya nanti nggak independen ya kan? Apalagi KPK nanti di bawah presiden, presidennya kok terus kan gitu. Ya kan? Terus BPK, tadi ya terus BPK pemeriksa keuangan juga ya, nanti ada pemeriksa keuangan daerah. Kemudian nanti ada ini ya, kalau BI, BNN ini ngaruh BNN, terus apa BIN gitu ya, BPK itu ya. Terus apa selain BIN, bagian BPN itu masuk kementerian sebetulnya, apa kementerian negara ya. Terus ya, pokoknya badan-badan nasional itu ini ya lembaga negara non kementerian, saya lupa istilahnya, pokoknya non kementerian gitu. Ini non kementerian ya, tapi dia tetap koordinasi ke presiden gitu. Dan narkotika, Indonesia ini kan khusus ya, apa Polri Bidang setara seperti presiden harus independen, tidak boleh di bawah presiden.
Karena dia apa namanya fungsinya itu kan sangat strategis di badan apa itu yang Basarnas gitu kan yang itu ya. PP. Oke ya, bisa dipahami. Nah, nanti kalau terkait yang peraturan perundangan saya jelaskan nanti lagi. Tapi ini apa struktur pemerintahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang yang mau maju silahkan ayo. Ayo masih mau aja komen masuk yang lain ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Biar gak ngantuk ini. Ini udah AC kipas lagi tambah dingin itu tambah ngantuk ya. Ayo siapa lagi ayo? Fajar. Fajar mana? Oh iya. Mau? Ya nggak apa-apa. Mau. Oh lah. Gimana gini kali ya? Udah monggo. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Saka Pratama dari Prodi Pendidikan Teknik dan Perencanaan dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya melalui video yang Pak Karim buat. Yang pertama dari channel Has Been Changed to Karim Muhammad. Ya, Pak. Komentar saya, ya, saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Karim Abdullah di hadapan para kolega. Alasan dari diri saya ialah bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang dalam penerapan dan penegakannya pun tidak melulu melalui lembaga formal pemerintahan saja. Apalagi status akan pembentukan organisasi atau lembaga yang Pancasila tersebut pun juga masih belum jelas adanya. Dan akan apakah menjadi lembaga di bawah naungan kementerian atau menjadi lembaga independen negara layaknya KPK, KPU, BPK, dan yang sebagainya. Analisis saya, sebenarnya kita sebagai warga masyarakat Indonesia, terutama peran kita sebagai mahasiswa yang cukup besar bagi kemajuan negara ini, maka sudah saatnya kita menjadi generasi-generasi muda yang lekat akan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, yang tidak hanya diwujudkan pada salah satu lingkungan kehidupan kita, melainkan tercermin pada berbagai segi kehidupan kita, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah atau kampus, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Serta dengan tidak mendukung adanya indikasi-indikasi adanya gerakan ataupun hal yang mengarah kepada komersialisasi Pancasila, serta dengan senantiasa menjaga dan melaksanakan amanat daripada founding father negara kita, dengan tidak menerapkan adanya exploitation de el homme par el homme, yaitu perampasan hak manusia oleh manusia yang sama sekali tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa Indonesia. Itu video yang kedua dari channel M. Karim Amrullah PKN Hafiz UNY. Komentar saya yaitu pengajaran pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan dalam dunia pendidikan, terutama pada jenjang perkuliahan, memang sangatlah penting dan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Alasannya, karena para muda-mudi yang sebelumnya masih duduk dan merasakan pahit manisnya pada jenjang sebelumnya, ini mulai memasuki pada tingkatan pendidikan yang masih dikatakan awam bagi mereka-mereka yang baru awal merasakan dunia perkuliahan, yang tentunya memiliki lingkup eksplorasi yang sangat luas. Analisis saya, dalam pembelajaran PKN ini, kita diajarkan bagaimana cara menjadi warga negara yang baik, cara bersosialisasi menjadi warga masyarakat yang baik menurut norma dan adat kemasyarakatan, serta bagaimana dan apa saja peran serta yang dapat kita lakukan sebagai warga negara dalam rangka menjaga keutuhan, persatuan, serta kesatuan bangsa Indonesia ini melalui kegiatan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang baik serta sebagai warga masyarakat yang patuh akan hukum, tidak seharusnya kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah maupun yang akan diajarkan melalui pembelajaran PKN ini. Sudah jelas kita harus menjadi generasi muda penerus bangsa yang Pancasilais serta nasionalis,
dengan berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan ideal serta dasar negara kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang pesimistis dan acuh akan produk-produk dalam negeri yang tentu tidak kalah hebat dengan produk-produk luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Gitu, Pak. Ya, tepuk tangan kalian. Tadi dijelasin Mas Fajar, Pancasila sebagai dasar negara ideologi. Satunya apa? Betul, pandangan hidup atau falsafah ya. Wah, falsafah itu pandangan hidup. Sama aja sih. Fungsinya kan dua dasar negara falsafah kan. Satunya apa? Pengikat ya, apa namanya? Kan ada 4 itu. Tapi intinya 2 ini. Nah, Pancasila kalau turun dijewantakan itu turunnya kemana? Betul, UUD. Sini ada UUD. UUD itu apa? Konstitusi? Ya, konstitusi tertulis gitu ya. Masih ingat ya konstitusi tertulis ya? Tertulis masih ingat ya? Bisa dihapus. Oke. Kemudian bawahnya UUD apa? Apa? Bawahnya UUD apa? Apa? Apa ayo? Perpres. Apa? TAP MPR itu. TAP MPR ya. Jadi masih ada beberapa TAP MPR yang berlaku, beberapa aja nggak semuanya ya. Bawahnya TAP MPR apa? Untuk UU atau apa? Perpu. Tahu perpu? Peraturan undang-undangan. Jadi intinya kalau apa DPR lagi masa reses, tapi presiden butuh dasar hukum apa? Butuh ini apa? Satu hal yang harus diatur di undang-undang gitu ya. Karena apa? Misalnya pajak harus undang-undang, MK harus undang-undang gitu ya. Nah, itu harus keluar perpu karena Pak DPR lagi reses. Tapi nanti kalau DPR sudah masa bersidang lagi, sudah tidak reses, perpu harus dibawa ke DPR. Gitu ya untuk menjadi undang. Enggak, langsung jadi undang-undang, enggak usah RUU, langsung undang-undang. Nah, kalau RUU yang bisa menghasilkan RUU siapa? Presiden dan DPD? Bisa? Apa? Ya betul. DPD. Kenapa DPR? Apa? Iya, disalahkan oleh DPR. Jadi ini diskriminasi pasien ya. Ya. Mana pinggiran gitu. Ya berikan. Padahal apa? Indonesia itu mengatur tadi sudah saya jelaskan juga pernah ya. Sudah kan tadi kan kita juga kenal tapi nyatanya DPD tidak seimbang ya. Jadi DPD kan kuat. Bawahnya undang-undang apa? Kepres. Bukan kepres apa? Perpres. Apa ya? Bawah undang-undang apa? Apa? Koperda. Apa ya? Ayo bawahnya undang-undang apa? Apa tadi yang PP siapa? PP itu apa? Apa? Peraturan presiden. Peraturan pemerintah ya. PP baru di bawah PP apa? Di bawah PP apa? Halo. Baru perpres ya. Kalau tadi kepres menjadi keputusan. Keputusan udah lagi ya, tapi saya jelaskan. Kalau perpres ada apa? Betul, ada apa? Provinsi betul. Baru bawahnya perda kabupaten kota. Apakah ada bentuk peraturan selain ini? Ada? Hah? Apa? Yang bisa. Apa? Tidak tertulis. Oh, enggak, pasti yang tertulis. Ya, yang tertulis. Tadi di unsur masyarakat apa peraturan akhir ya, tapi maksudnya yang tertulis apa saya?
Selain ini, masa nggak ada peraturan? Banyak peraturan ya. Ayo, apalagi? Peraturan apa? Peraturan dasar ya, apa Pak? Ayo. Perdes ya, apalagi? Peraturan kita. Oh no, kecamatan dia. Sampai nggak ada peraturan kecamatan karena nggak ada undang-undang kecamatan ya. Ada desa tuh ada apa? Desa ada. Memang belum lama ada itu. Tapi dia RT/RW ya, Sampalam gitu ya. Karena ada undang-undangnya dipahami lalu apa ada desa, tapi kan ya apa desa itu tidak punya otonomi ya. Otonomi. Apa itu otonomi? Apa? Betul. Intinya kebebasan semua daerah ya. Diaturnya di mana itu? Dasarnya? Enggak diaturnya. Dasar hukumnya apa? Di UD ada, di undang-undang ada. Tapi kalau ini kebebasan mengatur, tapi bukan otonomi ya. Paham ya? Karena banyak sarjana hukum keliru gitu. Saya debat hukum bisa skripsi saya kok waktu ini. Selain perdes apa? Peraturan apa? Ayo. Tapi apa? Kelainan di sana. Peraturan apa? Banyak loh. Ayo peraturan apa? Peraturan lalu lintas. Berarti itu peraturan dikeluarin sama siapa? Polisi. Oke. Katakanlah Perda Polri ya. Peraturan apa dari Kapolri, apalagi oke, yang akan siapa nih agama? Saya itu kadang-kadang itu saya bilang itu karena ada agama macam apa? Oke, kementerian berarti yang apa pemimpin kementerian siapa? Presiden. Yang antar kementerian siapa? Kepala menteri. Bukan kepala menteri ya. Berarti apa? Permen. Ya kan? Oh iya, Permen. Permen apa lagi? Ada mungkin ya, tapi kok belum pernah dengar ya? Mungkin ada ya. Oke, ya. Berarti ya apa namanya itu. Nah, tapi saya mau dulu lagi apa pergub gitu ya? Oh iya. Pergub peraturan wali kota. Nah ini apa? Halo, ini memang tidak ada hierarki ya. Jadi ini kan di pasal 7 pasal apa? Di pasal 80 2011 peraturan lainnya diakui ya. Peraturan gubernur Bank Indonesia bersama banyak sekali ya. Ya nanti peraturan menteri agama, materi Ristek, peraturan kepala BIN misalnya gitu ya. Oke ya. Ya itu enggak pernah sih. Per new. Nah, sekarang saya tanya tadi teman kalian menyebutkan kepres. Ada kepres, mungkin selain kepres apa lagi ayo? Kepmen apa lagi? Apa kebut ya keputusan gubernur, keputusan wali kota. Nah sekarang saya tanya apa bedanya peraturan sama keputusan? Tadi kan kita belajar peraturan kan? Kan ada keputusan, apa bedanya peraturan dengan keputusan? Peraturan itu reguler, keputusan basic. Basic itu bahasa Belanda. Apa bedanya peraturan sama keputusan? Namanya siapa? Oke, silakan. Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak takut ya. Tutup mata. Ayo, aku tahu. Kalau keputusan itu satu hasil yang menetapkan. Masih menetapkan kalau peraturan. Kalau peraturan itu setelah apa ya? Peraturan itu hasil putusan gitu. Ya.
Nah, terus bedanya sama keputusan apa? Nanti coba diulang yang keputusan tadi bilangnya apa? Keputusan itu hasil dari yang menetapkan. Oke, penetapan. Jadi kalau putusan pengadilan itu keputusan. Tahu putusan pengadilan ya? Itu keputusan bukan? Iya, gitu. Ya udah, silakan makasih salah grogi. Ayo, yang lain siapa? Masih salah tapi nggak apa-apa. Ayo, yang lain. Ya, mungkin peraturan itu bisa dibuat jauh-jauh hari, terus keputusan masa-masa darurat. Peraturan sesuai keputusan darurat. Sudah masih salah tapi nggak. Tapi ada agak benar ya apa jauh-jauh hari. Artinya peraturan apa kalau jauh-jauh hari? Tertulis nggak? Bukan tertulisnya. Sudah direncanakan artinya apa? Rencana, ada prosesnya, ada lembaganya, ya kan? Lewat lembaga, nggak bisa peraturan tiba-tiba keluarin sendiri, nggak bisa ya. Makanya kenapa fungsi membuat undang-undang yang tadinya ditaruh di presiden, sekarang kan kembali ke DPR, ya kan? Disahkan. Tapi dibahasnya itu tadi, ada presiden di DPR, presiden bisa diwakili menteri. Itu namanya peraturan, harus apa prosesnya pun tidak mudah ya. Kecuali UU Cipta Kerja mungkin ya. Senat sidang itu. Oke, apa bedanya peraturan putusan? Aceh mau jawab? Silakan. Iya, yang kerudung hitam baju. Enggak banyak kan sama iya. Mau jawab? Iya, silakan. Oh, hasil dari musyawarah ya peraturan. Tapi itu kan harus ditaati oleh siapa peraturan? Oleh masyarakat umum. Oke, kita buka salah satu unsur ya. Ada dua sebetulnya. Jadi yang pertama apa? Ada dibuat ada prosesnya, ada proses formalnya. Yang kedua apa? Berlaku umum. Ya, paling enggak dua ini ya. Jadi formalnya berlaku umum. Jadi kalau keputusan apa dong? Berlaku khusus, betul. Banyak keputusan yang sengaja. Khusus berlaku selaku. Dia masuk ke khusus itu. Terus apa lagi ayo? Itu masuk ke khusus apa lagi? Tahu penggusuran yang ramai di Jakarta itu yang dulu Ahok Anies itu tahu? Itu kan keputusan ya kan? Artinya apa itu? Kalau penggusuran itu apa? Pelecehan. Artinya apa? Misalkan penggusuran di wilayah tertentu atau di mana artinya apa? Iya, misalkan di oke. Ya, orang lain orang. Kalau banyak orang banyak tidak umum. Khusus individual, satunya apa? Tidak saya tukar ya. Tidak apa? Harus betul. Harus apa sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Artinya apa? Dia tidak boleh bertentangan oleh ini ya. Nah kalau bertentangan dengan peraturan larinya kemana? Penjara. Bisa di apa? Bukan kalau mereka ke sini. Komnas. Bukan maksud saya bukan. Kalau ada produk keputusan atau tindakan overwatch gitu ya itu bisa digugat kemana? Bukan KMA. Ya, iya itu di bawah KMA tapi bukan KMA. Bukan KI itu mengawasi hakim ya, jadi hakim MK, hakim MA itu dikawasi KI. Ayo Kak. Ya peradilan apa? Bukan bukan umum ya pidana perdata mana? Konsekuensi negara hukum kemarin apa aja yo? Ada pembagian kekuasaan, hak asasi manusia,
Ayo apa? Peradilan PT UN ya. Peradilan Tata Usaha Negara itu tuh yang keputusan itu bab ya. Kalau undang-undang ini tadi datang sama MA. Kalau MK yang digugat apa? Kalau peraturan apa ayo? Peraturan yang apa? Kan peraturan banyak ada UD, Perpu yang mana? Betul, terhadap UD ya, makanya konstitusi. Kalau MA berarti peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Paham ya? Nah, kenapa ini penting? Gini teman-teman. Besok kan teman-teman ya insya Allah sukses semua berprofesi gitu ya. Amin. Pasti bersinggungan dengan ini. Paling nggak harus tahu ya. Kenyataannya nanti teman-teman akan banyak belajar atau banyak apa ya? Banyak mantuk sama keputusan. Karena keputusan ini harus berdasarkan peraturan. Keputusan itu gampangnya gini lah. Ya teman-teman beli HP atau motor kan ada guidance book-nya kan. Itulah keputusan. Karena kalau teman-teman harus belajar cara membuat game-nya ya kelamaan kan gitu. Baca saja guidance books ya kan. Perawatan toli, perawatan apa, layar sebagainya. Bisa. Tapi boleh jadi nanti teman-teman menemui kasus ini ada peraturan yang bertentangan atau nggak benar atau apa bahkan undang-undang melanggar UUD ya itu larinya ke MA atau MA. Siapa tahu ada aktivis gitu loh, MK gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ini undang-undang kan kita bukan lagi demo Mas Fajar. Kita bukan kemana ke MA, waduh malu-maluin ya. Kalau undang-undang kan MK gitu ya. Sama gini teman-teman. Ini bentuk peraturan apa kayak gitu? Ini di luar itu saja. Ini bentuk peraturan apa? Ada peraturan tadi UD, UU, peraturan apa ini? Tertulis. Peraturan tertulis. Sama halnya ada namanya kontrak ya, kontrak atau perjanjian. Perjanjian itu bisa tertulis sama tidak tertulis. Kita sekarang spesifik ke kontrak ya. Kayak misalnya ini UD undang-undang. Ini kan kesepakatan kan ya kan? Ya. Apa namanya? Misalkan ini MPR kemudian undang-undang presiden sama DPR sepakat misalnya keluar undang-undang. Jadi mereka itu kan dipilih dari election ya dari pemilihan wakil kita. Itulah kemudian ada undang-undang produknya apa berlaku nasional. Nah tapi kalau individual misalkan kesepakatan Mas Fajar sama saya, Mas Fajar jual HP, atau saya udah kasih contoh yang pesen gudeg itu ya, belum? Belum. Kesepakatan itu misalnya gini, Mas Fajar pesen gudeg, YouTube di GoFood, terus habis itu diambil driver namanya Pak Karim, gitu kan? Artinya apa? Saya harus ngantar ke rumah Mas Fajar kan? Boleh saya antar ke rumah Mas siapa? Mas Rio, boleh nggak? Bagus ya, kenapa itu nggak boleh? Karena kesepakatannya itu ada di layar tertulis gitu kan. Tapi itu bukan maksudnya bukan apa kontrak tertulis. Ya ada yang di atas tulisnya gitu. Jadi maksudnya tertulis itu tadi ada apa terdokumentasikan. Saya teman-teman kalau kontrak kerja apakah waktu tertentu itu kan pasti nanti ada ini apa stempel dari Dinas Tenaga Kerjaan ya, itulah itu nanti jadi kontrak tertulisnya gitu. Oke, saya kantor gudeg ke Mas Fajar. Mas Fajar masuk ke sini harus apa? Ya. Harus bayar. Nah, itulah kesepakatan ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini kontrak atau perjanjian. Ini teman-teman jangan sampai ya, bahkan teman saya fakultas hukum itu suka banyak keliru. Misalnya gini, maaf sekali, teman-teman ditawari apa? Layanan jasa keuangan dari apa? Dari bank misalnya ya asuransi. Oh dijanjikan kan dapat ini supaya apa? Itu janji lisan ya. Ya jadi palsu. Makanya hati-hati sama buaya kan gitu. Dijanji segala macam. Habis itu apa? Oke saya mau gitu. Nanti disodorkan kontrak tertulis kan? Iya kan? Ternyata yang tertulis berbeda dengan yang diucapkan. Teman-teman tanda tangan yang berapa yang tertulis ini yang tertulis. Yang tertulis yang berlaku, makanya hati-hati ya. Karena apa namanya
Itu banyak loh kasus itu, bahkan teman saya sendiri itu wah senang dapat kerja di seluruh itu kan wah tanda tangan. Ternyata apa? Wah banyak yang dilanggar. Itu memang nanti bisa lewat apa dinas tenaga kerja atau bahkan diviralkan gitu. Tapi kan repot ya kan. Dan belum tentu memperoleh keadilan ya kan. Kalau hati sejawat itu kan akan beda cerita gitu. Jadi itu ya teman-teman apa saya itu kan nggak mungkin apa mendampingi teman-teman apalagi nanti kalau berproses, tapi setidaknya teman-teman dapat common sense tentang hukum ini. Karena itu kita belajar PKN, hak kewajiban warga negara, asasi manusia, kemudian demokrasi, ya kan? Itu pentingnya kita belajar PKN. Paling nggak tahu lah gitu. Saya pun udah nggak hafal gitu ya, tapi itu tadi dapat common sense-nya gitu. Oke, ada yang mau maju lagi tugas individu video silahkan. Ayo. Gitu tugas diam lagi. Ayo siapa yang mau? Nilai keaktifan tuh. Ayo mau silakan tuh. Masa nggak bawa nilai keaktifan ayo. Oh iya silakan. Saya tuh sebetulnya pengen puterin video tapi nggak mau. Silakan Mas. Yo. Biar kelihatan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Untuk video yang pertama, saya mengambil tentang ketika Pak Karim mengajar anak SD tentang yang bertema tentang bullying atau perundungan sosial. Menurut saya sangat setuju, sikap anti perundungan adalah sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Sikap anti perundungan adalah sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan, karena sikap perundungan atau bullying kepada seseorang adalah sikap yang buruk yang dapat berdampak sangat jelek baik fisik maupun psikisnya. Analisis, perundungan atau bullying adalah merupakan sikap dan tindakan tercela sekaligus diharamkan karena dapat melukai korban baik fisik maupun mental. Sikap untuk menolak perundungan ini harus kita praktekkan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan formal seperti dunia pendidikan. Bisa kita lihat secara jelas bahwa kasus perundungan dan bullying ini sebagian besar terjadi di lingkungan dunia pendidikan, baik sekolah maupun universitas dan sebagainya. Baik di situ kasus perundungan secara fisik maupun secara batin. Penyebab utama dari sikap perundungan dan bullying di lingkungan pendidikan antara lain sikap bercanda yang terlalu berlebihan, adat-adat senioritas dan junior, perbedaan status sosial, memiliki sifat jelek atau memiliki kekurangan dalam suatu hal, baik fisik ataupun mental, sehingga menjadi bahan bercanda atau bullying. Sehingga solusi awal yang paling tepat untuk menghindari sikap jelek tersebut adalah dengan cara melakukan sosialisasi sejak awal tentang larangan sikap perundungan dan bullying, mengedepankan lagi pendidikan karakter dan sopan santun kepada siswa dan mahasiswa, lebih bisa menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Sorry, saya stop dulu. Teman-teman sambil cari ini ya, pasal 27 UUD apa, pasal 28 isinya apa. Sambil dicari ya. Oke, silakan lanjut, Mas. Seperti pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Yang kedua, komentar saya menyimpulkan bahwa beberapa sikap untuk mewujudkan rasa cinta tanah air yaitu dengan hal sebagai berikut: membiasakan berbahasa Indonesia, tidak mudah terpengaruh dengan berita yang muncul di luaran sana atau isu-isu yang belum jelas tentang kejelasannya yang bisa memecah belah nusa dan bangsa, dan selalu berpikir kritis dalam segala hal. Analisis, cinta tanah air merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman, sehingga pendidikan karakter cinta tanah air ini harus
diimplementasikan sejak dini, salah satunya melalui lembaga pendidikan. Dalam dunia pendidikan sudah diwajibkan yang namanya menerima pendidikan kewarganegaraan mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Hal ini bertujuan guna semua generasi bangsa ini memiliki sikap kewarganegaraan dan cinta tanah air terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh lain sikap yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sikap cinta tanah air ini ialah dengan cara bangga dengan bahasa dan bahasa kesatuan Republik Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bangga dengan produk dalam negeri, tidak mudah termakan dengan isu-isu yang berkembang di sekitar kita yang bisa memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, selalu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai macam masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pemaparannya bagus ya. Sekarang kita masuk ke apa bunyinya pasal 27 D kita ada 3 ayat, tapi ayat 1 sama ayat 3 ya. Ayat 1 sama ayat 3. Ada yang lain. Ayat 1 bunyinya apa? Baru ayat 1. Iya. Baru ayat 1. Menyatakan secara jelas Kemudian 1945 pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan umum dengan tidak ada kecualinya. Oke, kata kuncinya hukum dan pemerintahan. Nah, inilah salah satu unsur warga negara ya. Artinya apa? Warga negara itu tunduk pada hukum, peraturan, dan pemerintahan di negara itu. Misalnya teman-teman Wani, ya kan? Berarti wajib apa? Wajib tunduk pada hukum dan peraturan di Indonesia. Dan apa? Dan pemerintahan. Itu ya. Apakah itu nanti ada presiden, DPR, kemudian apa Mahkamah Konstitusi sebagainya. Tapi bersama dengan itu teman-teman juga punya untuk mengkritisi kan gitu. Nanti di apa masalah. Kemudian 27 ayat 3 itu ya produk hitam itu Pak Bolpetoret ayo baca. 27 ayat 3 apa bunyinya? Ya, warga termasuk ikut serta dalam Oke, bela negara ya. Itulah kenapa kita belajar tentang pendidikan pendahuluan bela negara. Bisa dipahami ya 27 ayat 3 ya. Yang ayat 2 kan sebetulnya itu kewajiban pemerintah ya. Jadi apa kesejahteraan penghidupan gitu. Ya, artinya sebetulnya kalau masuknya kesenjangan kemiskinan yaitu sebetulnya kewajiban pemerintah. Kemudian pas H ada 9 pasal 28A tentang apa? Ayo. Betul. Ya, ini namanya apa? Non derogable rights ya. Jadi hak yang tidak bisa dikesampingkan atas hidup ya. Namanya manusia kan gitu. Bahkan hak ini melekat sebelum lahir ya, bahkan sebelum lahir, makanya kursi itu tidak digunakan kan kecuali memang ada pengkhususan di apa undang-undang yang mengatur medis. Apa yang kedua 28B? Oke, keluarga yang ketiga apa? Apa? Kelangsungan hidup anak ya. 28C, 28D. 28C tadi. Kan hidup tadi termasuk Kalau mau makan diri. Oh, sorry. Nomor Maksud juga nggak perlu saja mengembangkan diri ya. Iya. Mengembangkan diri 28D apa? Pengakuan bersama di manusia. Hukum ya. Ya itulah apa namanya kita semua sama di depan hukum jadi nggak ada kalau di sidang itu misalnya presiden lebih tinggi nggak ada ya atau dosen lebih tinggi enggak ya semua sama warga negara 28-nya apa? Berapa F? Komunikasi ya ini nanti saya jelaskan nanti tugas kita di sini komunikasi karena ada isu kontemporer tentang IT ya data kita bocor itu apa juga pernah lihat videonya Pak Zuckerberg di US Senate itu belum ya
Belum. Itu nanti jadi tugas kita. Oke ya kan? Perlindungan diri. Perlindungan pribadi keluarga. Perlindungan pribadi ya keluarga. Hah? Saudara. Tidak dituntut dengan hukuman Tidak ditutup. atas dasar hukum. Bebas kemerdekaan. Bebas dari diskriminasi. Oh iya. C. Hormati Hak menghormati. Sebetulnya banyak ya. Misalnya kalau saya nggak salah itu pasal 29 yang hak beragama itu ya. Ini ya paling nggak ini teman-teman biar saya juga belum hafal gitu. Tapi ini nanti kita masuk di ini loh, hak asasi manusia terkait komunikasi. Saya sudah contohkan ya misalkan saya Facebook, Google, teman-teman isi form udah ya. Betul. Ini biar teman-teman hati-hati ya kalau isi data di berbagai digital platform ya. Misalnya saya Google atau Facebook gitu. Terus Mas Fajar isi data sering biar Mas siapa? Mas Ihsan isi data. Misalnya nama, usia, nama mantan gitu. Tapi kalau teman-teman bikin akun isi data itu kan isi form kan? Habis itu save, dapat akun. Datanya saya ambil kan? Ya. Kalau saya sebar datanya, benar nggak? Tetap salah, betul. Untuk jawab salah ya, karena di fakultas saya jawab, benar Pak, nggak apa-apa. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena apa? Ketika teman-teman bikin akun di Facebook, Google, segala macam, ada pernyataan yang paling bawah, standar policy atau whatever namanya itu tertulis apa janjinya Facebook apa privacy. Yang kedua apa? Data privasi dijaga, janjinya. Yang kedua apa? Ya, dia pakai privacy security ya sama maksudnya dia jaga untuk tidak membocorkan, dia juga jaga serangan dari luar kan gitu. Yang lainnya apa? Yang kedua apa? Ini yang penting ini. Janjinya dia apa? Udah nggak baca ya? Janjinya Google, Facebook apa? Hanya komunikasi kan? Iya kan? Kenyataannya apa? Lebih dari itu kan? Iklan segala macam. Ini pada punya Facebook semua ya? Instagram punya. Instagram misalnya saya senang kucing gitu. Yang muncul kucing ya kan? Senang mobil ya, senang mobil yang muncul aja mobil gitu. Misalkan Mbak siapa namanya? Misalkan senang apa? Boneka misalnya gitu ya. Yang muncul nanti boneka gitu atau apa. Itu kan data teman-teman dicuri sebetulnya, iya nggak? Iya. Dan itu kan akhirnya dimanfaat. Oh gitu. Emang gitu. Apalagi kalau yang punya Facebook ya itu ada misalkan Tokopedia, Zalora, Zoya, Shopee, teman-teman senang robot ya, munculnya robot kan gitu. Kan udah dicuri data teman-teman. Iya kan? Digunakan untuk iklan kan? Jadi Facebook memanfaatkan data teman-teman, senangnya apa, sukanya apa, jadi iklan. Nah, misalkan Zalora, Zoya, bayar ke Facebook. Ini beneran. Jadi kakak saya dulu, saya nggak usah mention namanya ya, itu kerja di salah satu aplikasi yang semacam itu ya. Tapi aplikasi pakai seperti Zalora, Zoya. Bayar ke Facebook waktu itu tahun 2016, 15, 14 gitu. Per 3 bulan berapa ya? Bayar ke Facebook untuk iklan semacam itu, bayar berapa? Per 3 bulan. Ada yang nebak berapa? 10 juta mungkin. Ini ngantuk ini. Yang pegang ngantuk pusing atau gimana? Ngantuk. Nah, saya takutnya kalau sakit atau gimana kan jangan lapar. Belum makan. Belum makan. Terus satunya langsung belum tahu. Ya makanya saya mulai jam 1 tuh biar
bisa pada apa Ya, Udah dulu untuk nextnya nanti ya misalkan ada yang ngatur bilang ya saya tetap manusiawi lah gitu. Tapi ya jadi kan terlanjur ya udah kita jelas. Kira-kira per 3 bulan bayar berapa ke Facebook? Ya apa? Ya 1 M. Secukupnya kan. Pijet loh, nah simpel. Iya per bulan itu paling nggak 1 M. Dan pernah dalam 1 bulan itu lebih dari 1 M pernah. Itu kepentingan data. Nah, nanti teman-teman, oke, saya putar di sini ya, moga-moga. Tapi nggak kelihatan ya, maaf ya. Halo, Mas Ibnu. Oh, silakan. Yang kelas B2 ya? Ya, silakan. Ambil kursi. Atau mau selonjor aja, nggak apa-apa. Mantap. Coba ada nomornya. Ayo, silakan masuk. Report? Oh, ada studi Pak. Ini di NW8 kan kursinya ada sekitar 70-an. Oh, oke. Kalau ini ketambahan ini kan mungkin nggak muat. Pada jurusan Makanya ini kan bukan kelas gede tuh. terus Seandainya pindah. Bapak merasa tegang juga. Oh, nggak apa-apa sih. Di mana? Sebentar, saya lihat dulu ya. Kilo buka sih lo. Nanti dari belakang ya. Dia foto sebenarnya dia Pak, saya mau makasih banyak. Saya minta 2008. Katanya mau dipakai, Pak.